Al-Imam Ibrahim Malik Ibrahim bin Barakah bin Zainal Abidin. Bin Barakah Zainal Abidin, bukan bin Zainal Abidin. Bin Jamaluddin Hasan bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Udmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih. Dari Jamaluddin Hasan yang makamnya di desa di kota Wajo. Di mana Wajo? Di Sulawesi. Sedang sedikit jauh dari Makassar, tapi tersebut Wajo. Itulah beliau kakek moyang daripada Wali Sembilan. Di dalam Manaqibul Kubro disebut Manaqibul Kubro, di dalamnya adalah para a'imah ahli thariqah dan a'immatul fuqaha wa tasawuf. Bisa saja kita membaca manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, bisa saja kita membaca manaqib Al-Imam Ahmad Al-Badawi, bisa saja kita membaca manaqib Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, dan juga manaqib Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Syadili, Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Sayyidi Abdullah Asy-Syatari, manaqib Abil Qasim Al-Junaidi, manaqib dari Syekh Ahmad Al-Faruqi, dan banyak lagi kalau saya sebutkan manaqibnya para aulia wal ulama al-kubara yang besar dan tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi manaqib yang ada di Indonesia ini yang namanya manaqib ada lagi Sayyidah siapa di situ, misalnya hampir sama ukirannya seperti Al-Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Namun sayangnya kurang terpelihara. Ayo kita pindah menyelusuri di Medan. Kesultanan Maimun, dan sekitarnya
beberapa tokoh-tokoh ulama yang ada sampai sekarang menelurkan di medan mursyid tarekat yang sangat terkenal, Sayyidi Syekh Abdul Wahab Rokan dalam tarekat Naqsyabandi Khalidiyah. Kita tarik ke Palembang, sumber asal usul sebagian besar para ulama dari Timur Tengah, khususnya para habaib, tidak akan terlepas melalui pintunya adalah Palembang. Jadi kalau di Belitung atau Bangka ini yang berhubungan dekat sekali dengan Palembang, sudah banyak tapak-tapak tilas orang-orang yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kalau di Belitung ini kita adakan setiap tahun Manaqibul Kubra, tidak akan kita melupakan sejarah. Itu di antaranya. Dari itu, siapa di antaranya mufti pertama di Palembang di zaman Sultan Badaruddin adalah Al-Habib Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim bin Yahya. Itu mufti pertama di Palembang, dan melahirkan lagi tokoh ulama yang sampai sekarang terkenal dengan ta'liful kitabnya, seperti Syarhul Ihya dengan bahasa Melayu, Darul Falihin, kalau tidak salah nama kitabnya, Syekh Abdus Samad bin Abdul Rahid bin Abdul Rahman Al-Falimbani, yang makamnya di daerah Thailand Siam, di tengah kebun. Sampai ke Lampung, sampai ke Jakarta, belum Wali Sembilan. Saya tidak mau tahu, terserahlah orang yang mengatakan tidak ada Wali Sembilan. Makamnya ada, kok jelas kok tidak ada Wali Sembilan. Apa ulama-ulama kita itu tidak takut dosa? Semua min ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara beliau-beliau kalau saya hitungkan nasabnya? Al-Imam Ibrahim Malik Ibrahim bin Barakah bin Zainal Abidin bin Barakat Zainal Abidin, bukan bin Zainal Abidin, bin Jamaluddin Hasan bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Udmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Amman Faqih. Dari Jamaluddin Hasan yang makamnya di desa di kota Wajo. Di mana Wajo? Di Sulawesi. Sedang sedikit jauh dari Makassar, tapi tersebut Wajo. Itulah beliau kakek moyang daripada Wali Sembilan. Anak yang kedua Ibrahim Asmarakandi, yang mempunyai anak tiga, Sayyid Ali Kanjeng Sunan Bedilan, Maulana Ishaq, dan Maulana Imam Ahmad rahmatullah. Imam Ali Al-Murtadha mempunyai anak Sunan Mamdodiko Usman Haji, ayah daripada Sunan Nuryo, dan Imam Ahmad Sunan Ampel, ayah daripada Al-Imam Hashim Sunan Derajat, Al-Imam Ibrahim Mahdum terkenal Kanjeng Sunan Bonang. Saya kagum terhadap anak-anak beliau.
Mengapa kita mengerti? Karena kita tahu manakibnya. Kalau kita tidak tahu manakibnya, mana mungkin. Anak pertama Imam Ahmad rahmatillah, Syed Hashim Kanjeng Sunan Derajat, yang mana hidupnya kantongnya ini bolong. Nama orang begini, yang mengayomi fuqara wal masakin, al-aitam wal aramil. Beliau seorang ahli ilmu agama dan tinggi kedudukan kewaliannya, lain daripada itu ahli pertanian. Yang kedua, mahaguru Syekh Ibrahim Sunan Bonang, gurunya para sultan, gurunya para panglima, gurunya para senopati, para hadipati, gurunya para wali, gurunya para ulama, bapak dari fuqara wal masakin, Abul Aitam, bapaknya Al Aitam yatim. Juga beliau seorang ahli hukum dan ahli ekonom, juga ahli pertanian. Yang ketiga, ahli hadis, ahli fikih, terkenalnya Ibnu Hajar Indonesia. Siapa Al-Imam Ja'far Shadiq, yang dikenal Sunan Kudus. Kita bisa mengambil suri tauladan dari beliau banyak. Yang keempat, Syed Abdul Jalil Kanjeng Sunan Jeporo. Yang kelima, Syed Ahmad Kanjeng Sunan Lamongan. Keenam, Syed Zainal Abidin Sunan Kalidemak, itu putra Kanjeng Sunan Ampel. Menantunya pun bukan orang-orang percuma. Anak perempuan beliau Dewi Ashikoh, istri dari Sultan Abdul Fattah. Dewi Ruqayyah, istri daripada Syed Muhammad Aidul Yakin, yang terkenal Kanjeng Sunan Giri. Sunan Giri anaknya Maulana Ishaq bin Ibrahim Asmorokondi. Dewi Aisyah, putra atau putri Imam Ahmad rahmatillah, istri daripada Maulana Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dewi Hafsah, istri Syed Ahmad Al-Yamani. Semuanya adalah putra putri, tidak satupun yang mentah, putra putri Maulana Imam Ahmad rahmatillah. Kita sedikit nyimpang, kayak apa bahagianya para pendiri bangsa ini, para pendakwah al-Islam yang ada di Indonesia ini, melahirkan tokoh-tokoh sebagaimana putra putri Imam Ahmad rahmatillah, yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa, ekonomi, intelektual, dan lain sebagainya. Bukan masuk ke Indonesia tahu-tahu ahli kesaktian, adu kesaktian. Selain cerita itu, hampir sedikit kita terbawa terkadang oleh arus legenda. Wali ini beradu dengan tokoh ini, aduh, kerisnya bisa lari sendiri. Yang satu membelas lagi, pakai api keluar atau nur cahaya keluar dari tangannya. Sampai kapan?
Imam Ahmad rahmatillah tidak mendidik yang demikian, tapi mendidik regenerasi ke depan supaya mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Hafidhul Quran, tapi beliau seorang dokter. Tidak cukup hanya dokter saja, mengambil spesialis. Hafidhul Quran, spesialis kandungan. Hafidhul Quran, spesialis pankreas. Hafidhul Quran, spesialis paru-paru. Hafidhul Quran, spesialis jantung, dan lain sebagainya. Yang satu lagi, Hafidhul Quran, spesialis ahli pertanian. Yang satu lagi, Hafidhul Quran atau muhaddits, ahli ekonom, ahli ilmu pengetahuan. Dari situlah beliau menjawab tantangan pada waktu zaman itu. Sampai sekarang pun, ketika Habib Lutfi ditanya, keistimewaannya ziarah Wali Sembilan itu apa? Saya nggak bisa jawab, ngomong. Mau saya jawab ini nanti salah. Saya jawab akhirnya, saya kalau ziarah ke Wali Sembilan hanya dapat malu. Aneh kan? Ziarah ke Wali Sembilan, oleh-olehnya malu. Apa sebabnya kita malu? Coba kita melihat dari Banten dahulu. Maulana Hasanuddin Al-Bantani, masjidnya semakin mendalam, depannya marketing, pertokonan, dan lain sebagainya. Dulu lapangan. Tidak mati, setiap hari puluhan bis yang datang